wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li majdih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, pertama kita layak bersyukur kepada Allah atas hidayah iman yang Allah berikan kepada kita, dan karena kita beriman kita sadar akan pentingnya ilmu dan belajar. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama di hari ini, hari Jumat, kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kita mengucapkan jazakumullah khairan, terima kasih banyak untuk jajaran manajemen Hotel Anaya Azana Butik Tawangmangu yang telah memberikan kita fasilitas untuk belajar di kesempatan kali ini. Juga tidak lupa kami mengucapkan selamat datang kepada bapak-bapak dari kantor urusan agama yang ikut hadir dalam kegiatan siang ini. Ketika saya mendapatkan poster bahwasanya kajiannya bertema siapkah Anda memikul amanah, saya pertama sempat membayangkan, oh berarti ini pesertanya adalah calon legislatif, calon anggota DPR atau anggota yang nanti mau ikut nyalon saat pemilu besok. Nah, begitu sampai sini, loh kok beda? Ada yang masih SMA, ada yang masih SMA? Ada ya? Kayaknya nggak mungkin ini. Nah, terus tadi sempat dikasih sedikit gambaran, ini daurah tentang pernikahan. Masya Allah, makdek saya kaget loh. Ternyata salah sangka saya. Tapi kalau daurah pernikahan yang hadir kok sudah beruban. Oh mungkin mau mengantarkan putune. Tapi tagline di atasnya ini, kajian menuju genep. Oh setelah ini ganjil. Mas Awan, genap atau ganjil? Menuju genap. Berarti mau 2. Putranya. Sekarang istrinya 1. Menuju genap. Terus terang saja, enggak usah. Insya Allah 1. Sudah 1. Insya Allah. Menuju genap 2 berarti. 2. Insya Allah 1. Insya Allah. Oke. Tolong dicatat ya Mas. Ini live ya, nah? Iya ini live tadi. 1 Insya Allah. Tidak dari surga. Sudah enggak usah takut. Dijawab sejujurnya saja. Baik, bapak-bapak yang kesini datang bersama istrinya angkat tangan. Banyak ya. Berarti memang menuju genap niatnya untuk itu Pak. Mau menggenapkan pasangan. Istri 1, istri 2. Mohon dijawab Pak. Begitu Pak? Iya. Oh iya. Bapak mantu nggak kelihatan Pak. Ibu-ibu sama suaminya ada? Berarti sudah siap tema kajian tentang ini? Siap, alhamdulillah. Baik, Ustadz bawa istrinya. Oh belum menikah? Ganjil saja belum. Kalau belum menikah itu sebutannya apa Pak? Praganjil. Baik, alhamdulillah. Kali ini kita coba akan membuka materi tentang masalah fikih pernikahan. Dan saya sudah siapkan beberapa slide yang nanti insya Allah bisa kita jadikan sebagai acuan tentang belajar fikih usrah. Saya mohon izin karena saya suka oret-oret. Jadi mungkin nanti saya memangku sesuatu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu kita cukup terbatas. Saya diberi waktu 1 jam, dari jam 2 sampai jam 3, pembukaannya saja sudah sampai setengah 3. Berarti nanti kita sampai jam 3 selesai. Saya bicara cuma setengah jam, cukup insya Allah. Lanjut setelah asar. Lanjut setelah asar insya Allah. Kalau nggak cukup ya bisa kita tambahkan sampai jam 8 malam. Baik. Coba saya berikan gambaran sedikit tentang fikih terlebih dahulu ya. Seperti yang kita tahu bahwa pembahasan masalah fikih ini materi yang dibutuhkan oleh setiap muslim. Dan fikih secara umum bisa kita bagi menjadi 4 pokok kajian. Yang pertama ada fikih namanya fikih ibadah. Ini adalah materi fikih yang membahas
hubungan seorang hamba dengan Allah. Mulai dari taharah, salat, zakat, puasa, haji, ahkamul janaiz, kemudian tentang udhiyah dan akikah, itu semuanya dibahas di fikih ibadah. Kemudian yang kedua, ada pembahasan fikih muamalah. Kajian fikih muamalah berarti membahas interaksi manusia dengan manusia yang lain, terutama dalam hubungan terkait harta. Makanya sering dikasih tambahan muamalah maliyah. Lalu yang ketiga, ada kajian fikih usroh, fikih keluarga. Kajian fikih keluarga sebagaimana namanya, membahas tentang aturan dalam berkeluarga, dari mulai sebelum berkeluarga sampai bubar keluarga. Baik bubar resmi maupun tidak bubar resmi. Mas Awan tahu nggak bubar resmi itu apa maksudnya? Bubar keluarga yang resmi. Bercerai baik-baik itu. Bercerai baik-baik. Iya. Kalau tidak resmi? Bercerai tidak baik. Bercerai tidak baik. Betul. Gitu bisa. Apa Baik. Tidak apa-apa kan kita diskusi saja. Jadi yang dimaksud bubar resmi adalah perceraian di posisi keduanya masih hidup, sedangkan bubar tidak resmi maksudnya adalah cerai mati. Karena yang namanya kematian itu tidak bisa direncanakan. Kemudian yang ketiga, yang keempat maksud saya adalah fiqhul qadha wal jinayat. Fikih masalah peradilan dan tindak kriminal dalam Islam. Kita berada di poin ini. Pembahasan tentang fikih usrah dimulai dari pengetahuan seputar masalah pranikah, tapi mungkin tidak sampai pada permasalahan bubar keluarga. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, peserta yang belum nikah angkat tangan. Yang belum nikah. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan Banyak. semua Pak, Bapak gitu. Banyak tas. Oh Bapak, belum nikah lagi gitu. Ini tadi pertanyaannya belum nikah. Saya tidak tanya yang duda jangan angkat tangan ya, karena sudah nikah ya. Baik, yang duda angkat tangan. Yang duda. Ada? Nihil. Yang nggak usah. Baik. Selanjutnya coba kita berikan pengantar tentang fikih usrah. Muslim wajib tahu ilmu sebelum dia beraktivitas. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Dan alhamdulillah KUA kecamatan, ini kecamatan mana? Karangpandan. Kabupaten Karanganyar mendukung program ini. Dan saya nggak nyangka kalau yang hadir cukup banyak. Total ada berapa ratus? 43. Maksudnya yang hadir 43 penghulu. Nggak peserta total? Yang terdaftar berapa? 153. 43 penghulu? Masya Allah. Kenapa tadi nggak dikasih tahu sih? Wah ini grogi aku nih kayak gini. Di hadapan para penghulu. Pangapunten nggih Pak penghulu nih. Kita sharing Ustaz. Ya, jadi kalau tahu seperti ini kan berarti nggak boleh gojekan ya. Baik, kita serius sekarang. Jadi intinya kalau pembahasan masalah fikih usrah adalah kajian seputar pranikah, kemudian saat akad, ketika bersama keluarga, dan saat berpisah. Tapi kalau penghulu kan tidak ngurusi ini Pak ya. Kalau ini urusannya dengan pengadilan agama. Ada salah satu teman saya yang cerita, saya kerja di Departemen Agama tapi bagian yang bahagia. Maksudnya adalah penghulu, melakukan akad nikah. Ada teman saya yang kerja di Departemen Agama bagian yang sedih-sedih, Pak. Isinya perceraian dan gugat cerai. Jadi tiap hari nemunya cuman nangis, berantem, dan seterusnya. Nah, maka berbahagia bagi Bapak yang bekerja sebagai penghulu, karena Bapak kerja di ujung bagian depan. Ini isinya orang bahagia, Pak. Baik. Kemudian, sebagai motivasi, ya, di sini saya sebutkan poin yang pertama, nikah itu tanggung jawab sosial. Kenapa kita sebut sebagai tanggung jawab sosial? Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur ayat 32 menegaskan, "Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim." Nikahkanlah al-ayama,
Al-ayama itu bentuk jamak dari kata aimun yang artinya jumlo. Nikahkanlah para jumlo minkum di antara kalian. Wassalihina min ibadikum wa imaikum. Dan orang-orang soleh di kalangan budak lelaki dan budak perempuan kalian. Lalu Allah Subhanahu wa taala kasih janji. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalaupun mereka orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir tidak mampu, Allah akan berikan kecukupan dari karunia-Nya. Ada motivasi, ada janji. Motivasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masalah pernikahan, ternyata yang diperintahkan adalah orang lain. Wa ankihu, nikahkanlah. Allah tidak berfirman wangkihu. Allah tidak berfirman menikahlah kamu. Wa tazawwaju. Allah tidak berfirman menikahlah kamu, tapi Allah berfirman wa ankihu, nikahkanlah. Sehingga ayat ini perintah untuk kaum muslimin agar bersama-sama mendukung terwujudnya program pernikahan. Artinya pernikahan itu tidak hanya tanggung jawab mereka yang belum punya pasangan, tapi tanggung jawab bersama. Kita sebut sebagai tanggung jawab sosial. Kalau menemukan yang jomblo, belum menikah, maka carikan jodoh untuk dia. Jangan dibiarkan dia nyari sendiri, karena bagian inilah contoh kerjasama yang baik dalam kehidupan. Baik. Jadi setelah ini ada nggak program terus mempertemukan jodoh? Tidak ada. Insya Allah nanti kami coba fasilitasi. Follow up-nya itu Follow ya. up. Asalkan nanti ada lampu hijau dari Ustadz. Maksudnya secara hukum. Saya kan tidak tanggung jawab. Ini yang bertanggung Secara jawab. hukumnya kalau kita mengenalkan Panitia ternyata penyelenggara. mohon maaf tidak ekspektasi setelah menikah, wah nanti takut kena dosa. Tat. Ya itu urusan pribadi mereka. Tapi minimal kita sudah memberikan ilmu dasar dulu saja. Jadi Ya, memang Azana Ayat tidak menyediakan biro jodoh. ya kemungkinan kalau itu planning bagus bisa kita adakan. Tat. Baik, yang nikah hari ini langsung dapat kamar gratis. Berat jawaban Oh, berat. tadi jawab. Tat. Kenapa? Ya nanti kami kembalikan ke manajemen dulu. Baik, Gitu. Tapi bisa itu menjadi program baik. Tat. insya Allah ya. Terima kasih. Tat. Baik, jadi setelah kita tahu bahwasanya pernikahan ini adalah tanggung jawab sosial, maka Islam mengarahkan untuk terwujudnya pernikahan. Sebab di posisi itulah manusia bisa dalam keadaan lebih tenang. Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa min ayatihi an khalaqalakum min azwajikum. Allah Subhanahu wa taala jadikan dari diri kalian azwajan, pasangan ya. Kemudian litaskunu ilaiha, agar kalian bisa menjadi tenang bersamanya. Sehingga manusia akan bisa hidup dalam posisi sakinah, nyaman, tenang ketika dia punya pasangan. Kita lanjutkan. Kemudian di situ ada syarat umum yang berlaku bagi laki-laki. Nabi SAW bersabda, Ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para syabab, wahai para pemuda, siapa yang mampu al-ba'ah di antara kalian, falyatazawwaj, maka hendaknya kalian menikah. Kemampuan al-ba'ah ada dua makna. Yang pertama adalah kemampuan dari sisi ekonomi. Dan yang kedua adalah kemampuan dari sisi melayani nafkah batin. Dan dari dua pendapat itu, ada yang mengatakan dua-duanya sama-sama kuat. Dan ada yang mengatakan yang lebih kuat adalah berkaitan dengan masalah ekonomi. Kemudian Nabi SAW memberikan penjelasan tentang pengaruhnya. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. Karena dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Kemudian di sana ada pertimbangan. Umumnya karena 4 pertimbangan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, Tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita dinikahi karena 4 pertimbangan. Anda perhatikan di sini Rasulullah SAW menggunakan bina majhul, tungkahu. Beliau tidak mengatakan lelaki menikahi wanita. Tapi beliau mengatakan wanita dinikahi. Menggunakan bina majhul ini memberikan makna bahwasanya ini adalah kebiasaan. Sehingga maksud dari hadis, umumnya wanita dinikahi karena 4 faktor. Pertama, 5 liha.
karena hartanya, wali hasabiha, karena nasabnya, wali jamaliha, karena parasnya, wali diniha, dan karena agamanya. Kemudian Nabi SAW memberikan pertimbangan akhir, fadfar bidatid din taribat yadak. Pilihlah yang punya agama, maka kau akan beruntung. Bagaimana kira-kira teknisnya? Apakah milih yang beragama dulu, atau milih sesuai selera dulu? Yang benar gimana, Pak? Yang dipilih yang mana? Selera dulu atau agamanya dulu? Selera. Boleh milih bareng. Kalau ada empat-empatnya, Pak, mungkin sama Bapak nggak mau, Pak. Cara milihnya yang benar gimana? Sebagian ulama menjelaskan begini. Nabi SAW menyebutkan, umumnya lelaki menikahi wanita karena 4 pertimbangan ini. Umumnya. Umumnya itu tidak mempertimbangkan secara syar'i, tidak mempertimbangkan budaya maupun apapun. Tapi rata-rata seperti ini. Nah, teknis yang benar adalah pilih dulu selera. Misalnya, ada yang pengen karena kaya, ada yang pertimbangan dominannya karena nasab, ada yang pertimbangan dominannya karena cantik. Sudah? Setelah dipilih karena selera, kemudian lihat agama. Ketika dia melihat agama, kok nggak cocok, Pak? Perempuannya dukun ya, Pak. Akhirnya dia nggak jadi. Maka dia meninggalkan selera karena pertimbangan agama. Tapi kalau dibalik, nanti jadinya menelantarkan agama. Contoh, itu bagus sekali agamanya. Begitu pas nador, Masya Allah, mengecewakan. Misalnya ya. Akhirnya dia mundur, nggak jadi. Loh kenapa nggak jadi? Katanya kamu merasa nyaman dengan agamanya. Iya Pak, begitu pas nador, di bawah rata-rata Pak. Terus mundur. Maka yang terjadi berarti gimana? Dia meninggalkan agama karena selera. Dan ini sikap yang tidak sopan terhadap agama. Makanya kalau mau memilih akhwat, memilih calon pasangan istri, berarti yang didahulukan adalah kamu ada di selera mana, setelah itu gunakan pertimbangan agama. Dan itulah yang dimaksud dari sabda Nabi SAW, fadfar bidatid din. Pilihlah yang agamanya baik, taribat yadak, kalau tidak nanti tanganmu akan nyungsep ke tanah. Baik. Selanjutnya, segerakan jika sudah cocok. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Jika telah datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Jadi ini berkaitan dengan lelaki yang melamar. Rasulullah SAW memberikan arahan. Kalau sudah cocok bagi kalian agama dan akhlaknya, berarti dua hal yang berbeda. Agama yang dimaksud adalah berkaitan dengan masalah pengetahuan. Akhlak yang dimaksud adalah berkaitan dengan karakter. Makanya kalau ada yang bilang, dia ilmunya tinggi kok tapi akhlaknya seperti itu. Dia mungkin din dari sisi pengetahuan agamanya bagus, tapi khuluknya, akhlaknya kurang bagus. Maka Nabi SAW ngasih arahan, perhatikan agama dan akhlak. Jadi, Bapak Ibu yang kami hormati, kalau tadi kita melihat posisi wanita, akhlak itu ditaruh di mana, Pak? Menyatu dengan agama. Sehingga ketika Nabi SAW mengajarkan, fadfar bidatid din, pertimbangkan yang punya agama, akhlaknya menyatu di situ. Tapi ketika bicara tentang lelaki, Rasulullah SAW membedakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqah. Kalau kalian telah didatangi oleh orang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, dua ini dipisahkan untuk menekankan di bagian ini, bahwasanya lelaki itu butuh lebih berakhlak daripada wanita. Karena dia nanti jadi pemimpin. Walaupun akhlak dibutuhkan oleh semuanya, tapi Rasulullah SAW pisahkan akhlak setelah beliau menyebutkan agama untuk menegaskan bahwasanya di posisi lelaki, penekanan terkait masalah akhlak itu lebih dibandingkan bagi para wanita. Karena banyak sekali
Pernikahan yang kemudian berujung perceraian sampai KDRT dan aneka tindakan yang nggak sopan lainnya untuk disebutkan, itu berawal dari suami yang tidak berakhlak. Walaupun tidak jarang terjadinya perceraian dan bubar keluarga karena kondisi istri yang tidak karuan. Selanjutnya, kita bicara terkait masalah muamalah pranikah. Tentang hadiah pranikah. Milik siapakah hadiah itu? Dalam hadis dari Abdullah bin Amr, diriwayatkan oleh Abu Dawud An-Nasai, Nabi SAW pernah bersabda, Ayyuma mra'atin nukihat ala sadakin, au hibain, au iddatin. Wanita siapapun yang dinikahi dengan diberikan mahar, atau hadiah, atau dijanjikan hadiah, qabla ismatin nikah, sebelum ikatan akad nikah. Artinya pemberian yang diberikan oleh seorang lelaki kepada calon istrinya sebelum akad nikah, fahuwalaha, maka itu 100% jadi miliknya. Wa ma kana ba'da ismatin nikah, adapun pemberian setelah akad nikah, fahuwaliman u'tiyah, maka itu diberikan kepada siapa yang dituju. Jadi misalnya ya, si A melamar putrinya si B. Si A melamar putrinya si B. Tiba-tiba si A datang ke rumahnya, ini HP untuk bapak. Dia bilang apa? HP untuk bapak. Di posisi masih lamaran. Pertanyaannya, HP ini haknya bapaknya putri tersebut atau haknya si putri tersebut? Haknya bapaknya atau anaknya? Haknya bapaknya atau anaknya? Tadi kan dia bilang, ini HP Pak, ada hadiah untuk bapak. Tapi belum akad nikah. Itu hadiah untuk bapaknya atau hadiah untuk anaknya? Ya? Untuk anaknya. Walaupun yang dikasih dia tadi ngomongnya bapak. Karena Nabi SAW mengatakan, sebelum akad nikah, maka hadiah itu jadi milik si wanita. Walaupun tadi sempat ngomong untuk bapaknya. Kenapa kok nggak boleh untuk bapaknya, Pak? Karena itu sogok. Jadi tidak hanya caleg saja yang dilarang menerima sogok ya. Aparat dilarang menerima sogok, para calon wali juga nggak boleh menerima sogok. Tapi setelah akad nikah, fahuwaliman u'tiyah, maka itu diberikan kepada siapa yang dituju. Setelah akad nikah kok kemudian si suami ngasih ke mertuanya, maka itu menjadi hak mertua. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana jika tidak jadi nikah? Sudah ngasih ater-ater dan aneka hadiah dan yang lainnya. Biasanya kalau tradisi di Tawangmangu dikasih apa? Pisang sak tandan. Tambah apa lagi? Dan aneka jajanan, bantal guling dan seterusnya. Ya? Al-Allamah Az-Zarkashi mengatakan, "Idza khataba imra'atan fa'ajabathu fahumila ilaihim hadiyah, thumma lam tunkihu fa innahu yarji'u 'alaiha bima saqahu ilaiha." Apabila ada seorang lelaki yang melamar wanita, fa'ajabathu, lalu wanita ini bersedia. Kemudian diberi hadiah keluarga si wanita tadi. Thumma lam tunkihu, ternyata keluarga ini tidak jadi menikahkan lelaki ini dengan si putrinya tadi. Wa innahu yarji'u 'alaiha, maka lelaki ini berhak untuk menarik kembali hadiahnya. Bima saqahu ilaiha, yang sudah pernah dia serahkan kepadanya. Li'annahu lam yadfa'hu illa bina'an ala inkahihi wa lam yahsul. Karena dia niatnya ketika memberikan hadiah itu adalah agar dinikahkan, tapi ternyata nggak jadi. Sehingga HP yang sudah pernah dikasih, cincin yang sudah pernah dikasih, pulsa yang sudah pernah dikasih, kembalikan semuanya. Harus entek kabeh, Pak. Tetap kudu dibalik no. Kecuali kalau pihak lelaki mengikhlaskan. Baik. Selanjutnya. Setelah kita paham tentang masalah harta tadi, berikutnya adalah kenali mahram. Bagian ini sebenarnya untuk menekankan jangan sampai terjadi pernikahan dengan pasangan yang sejatinya itu adalah mahramnya. Definisi mahram pernah disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Al-mahram, kata beliau, kullu man hurima nikahuha, kullu man haruma alaihi nikahuha ala ta'bidi li sababin mubahin li hurmatiha. Yang dimaksud mahram adalah semua orang yang haram bagi lelaki untuk dia nikahi. Ala ta'bid, selamanya. Li sababin mubah, karena sebab yang mubah. Li hurmatiha, karena kehormatannya. Baik. Batasan ini dijelaskan di bawahnya. Tapi coba kita fokus di sini. Mungkin Anda sering mendengar istilah mahram
ada mahram mu'abbad dan ada mahram mu'aqqad. Pernah dengar ini? Ada mahram yang sifatnya abadi, permanen, dan ada mahram sementara. Begini ya. Sebenarnya penyebutan mahram sementara itu salah atau benar Pak Ustadz? Karena ma'ruf kadang ada orang nyebut mahram sementara. Beberapa ulama tidak setuju dengan penyebutan mahram sementara. Kalau definisi mahram sementara adalah wanita yang sementara waktu tidak boleh kita nikahi. Karena misalnya dia adalah adik dari istri atau bibi dari istri. Sebab Allah melarang wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Kau tidak boleh menggabungkan seorang wanita dengan saudarinya kecuali kejadian di masa silam, masa jahiliyah. Kalau itu disebut sebagai mahram sementara, semua istri orang juga mahram sementara. Karena kita tidak boleh menikahi wanita yang sedang berstatus sebagai istri orang lain. Maka kesimpulannya tidak ada istilah mahram sementara, mahram ya mahram. Kalau bukan mahram ya bukan mahram. Selanjutnya, definisi dari yang disampaikan oleh An-Nawawi. Coba saya ulang. Orang yang tidak boleh dinikahi oleh seorang lelaki, alat ta'bid selamanya. Lisababin mubah, karena sebab yang mubah. Lihurmatiha, untuk menjaga kehormatannya. Maka yang tidak bisa dinikahi, tapi sifatnya sementara, bukan mahram. Yang tidak bisa dinikahi karena sebab yang haram, juga bukan mahram. Tidak bisa dinikahi karena sebab haram itu apa sih Pak? Di sini ada penjelasan. Fa'innahu haramun ala ta'bid, lakin la lisababin mubah. Jadi contohnya di sini ya. Wa qauluna lisababin mubah, pernyataan kami mahram itu adalah haram dinikahi karena sebab mubah, ihtirazun, untuk mengeluarkan min ummil mautu'ah bisyubhatin, untuk mengeluarkan seorang ibu dari wanita yang disetubui bisyubhatin karena faktor ketidakjelasan, faktor ketidaktahuan. Wa bintiha, atau putrinya. Fa innahu haramun ala ta'bid, dia berstatus sebagai mahram selamanya. Jadi maksudnya di sini adalah si A melakukan hubungan badan dengan si B karena tidak tahu. Ya, perumpamaannya kayak apa wallahu alam. Ya. Tapi ini dijelaskan dalam kitab fikih. Jadi misalnya A menyangka kalau B itu istrinya, ternyata bukan istrinya. Ternyata B ini punya ibu C dan punya putri D. Menurut keterangan An-Nawawi, A haram nikah dengan C dan haram nikah dengan D. Untuk selamanya. Tapi statusnya bukan mahram. Statusnya karena dia sempat menjalin hubungan badan dengan B dengan alasan syubhat, ya, ketidaktahuan, dalam arti bukan praktek zina, ya, maka konsekuensinya dia tidak boleh berhubungan badan dengan C dan dengan D putrinya B. Tapi C dan D bukan mahram. Contoh ya, A nikah dengan B di posisi dia tidak tahu kalau ternyata B. Di posisi dia tidak tahu kalau ternyata B ini adalah saudara sepersusuan. Ya. Setelah berlangsung sekian hari diberitahu bahwa B ini adalah saudara sepersusuan. Padahal sudah terjadi hubungan badan. Nah, hubungan badan ini namanya apa? Hubungan badan karena syubhat. Kenapa disebut syubhat, Pak? Dia statusnya haram, tapi pelakunya tidak tahu. Maka tidak berdosa dan statusnya nikah syubhat. Nah, nanti statusnya gimana dengan orang tuanya B? Dia punya ibu C dan punya putri D. Bagaimana status C dan D ini? Apakah bisa disebut bahwasanya A punya ibu mertua C, A punya anak robibah, anak gawan D, anak tiri? Ini dua-duanya andaikan nikahnya sah, mahram. Tapi karena nikahnya bukan sah, bukan mahram. Ya? Lihurmatiha, karena kehormatannya. Ihtirazun minal mula'ana, dalam rangka untuk mengeluarkan status wanita yang dipisahkan dengan lelaki, tapi tidak boleh dinikahi selamanya, bukan karena alasan dia mahram, namun karena hasil li'an. Jadi suami istri melakukan li'an, maka nanti dipisahkan untuk selamanya,
Dan di posisi istri ini tidak boleh dinikahi kembali oleh lelaki ini, bukan karena sebagai mahram, tapi karena sebagai hukuman li'an. Baik. Kesimpulannya, sebab mahram ada 3. Karena sebab nasab, pernikahan, dan persusuan. Baik, mungkin sudah Anda pelajari dalam kajian seputar masalah fikih mahram, sehingga tidak perlu kita perlebar. Ini untuk materi yang pertama. Lalu kita coba mengambil materi yang kedua. Di materi yang kedua kita bicara saat akad. Dan sekarang sudah masuk waktu asar. Jadi enaknya gimana? Lanjut dulu. Salat asarnya nanti berjamaah bareng ya. Agak kita tunda. Nanti kita salat jamaah bareng. Di sini ada masjidnya. Di masjid dekat sini. Baik, sekarang kita bicara saat akad. Pertama harus ada wali. Penekanan bahasanya tidak sah nikah tanpa wali. La nikaha illa biwaliyin. Tidak boleh ada nikah tanpa wali. Baik. Selanjutnya, fungsi wali di sini, Pak. Memberi izin, dan yang kedua adalah menikahkan. Karena itu disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idzni waliha fanikahuha batil. Lelaki siapapun yang menikahi wanita siapapun yang dinikahi tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batil. Baik, selanjutnya. Kalau ini sebagai acuan baku dalam akad nikah. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada seorang wanita yang hidup tanpa wali? Bisa nggak kasih gambaran wanita yang hidup tanpa wali? Misalnya Pak, dia tidak punya bapak. Sehingga di aktanya itu akta single parent. Ada seorang ibu, sebut saja Bunga, ya, punya anak perempuan namanya Melati. Kesamaan namanya. Namanya apa? Namanya Flamboyan sudah ya. Anak perempuannya namanya Flamboyan. Baik. Sehingga dia tidak punya keluarga dari pihak bapak. Karena tidak ada bapak nasab. Dan tidak ada yang mau mengakui dia sebagai anak nasab. Selanjutnya, siapa yang bisa jadi mahram? Siapa yang bisa jadi wali? Jawabannya adalah wali hakim. Baik. Misalnya, dia tinggal di sebuah negeri non-muslim. Sehingga tidak ada hakim muslim, tidak ada kantor urusan agama yang bisa ngurusi itu. Maka fatwa yang disampaikan oleh para ulama, dia bisa mendatangi lembaga Islam setempat yang punya wewenang untuk ngurusi urusan kaum muslimin. Misalnya dia sudah mendapatkan sertifikat dari negara khusus ngurusi kaum muslimin. Maka itu bisa menggantikan pemerintahan ketika sudah tidak ada lagi yang bisa dijadikan sebagai wali. Baik. Dan disinilah kita bisa memahami bahwasanya wali itu tidak harus mahram. Karena wali hakim itu tidak ada hubungan keluarga dan dia bukan mahram. Selanjutnya, wali hanya dari pihak ayah dan lelaki dari keluarga ayah. Wali bisa diwakilkan. Wali hakim hanya berlaku jika tidak ada wali yang sah atau terjadi rebutan wali. Karena kaidah yang diberikan Nabi SAW, fa inishtajaru fasultanu waliyu man la waliyalahu. Kalau terjadi sengketa, maka sultan, yaitu hakim, menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali. Kasus. Saya dapat pertanyaan. Ada suami istri bercerai. Saat putri-putrinya masih remaja. Nah, kemudian anak perempuannya ini, tidak ada satupun anak laki-laki ya. Anaknya cuma perempuan semua. Semua anak perempuan ini belani ibunya. Sampai membuat sang bapak ini jengkel, sehingga bapaknya bersumpah, demi Allah, selamanya aku tidak akan mau jadi wali pernikahan kamu. Setelah berlangsung beberapa tahun, akhirnya putri ini mau nikah. Bapaknya masih hidup. Ketika dihubungi, diminta untuk jadi wali, bapaknya nggak bersedia. Karena dia nggak ingin ketemu dengan putrinya, dia sudah terlanjur emosi, dan tidak mau jadi wali bagi putrinya. Kira-kira kalau menemukan seperti ini, solusinya bagaimana? Bisa pakai wali adol. Tapi ketika dipaksa, dia nggak terima. Saya nggak mau. Nanti boleh diambil alih oleh pihak KUA. Dengan adanya pasal wali adol, maka posisi
bapak ini boleh diambil alih. Cuman misalnya gini, saya mau merestui pernikahan putri saya, tapi saya tidak mau datang ke akad pernikahannya. Kira-kira solusinya gimana Pak sebelum wali adol Pak? Taukil, diwakilkan. Jadi nanti bapaknya minta, bapak bisa mewakilkan, bapak tidak harus datang ke pernikahan, bapak bisa wakilkan ke orang lain. Contoh kasus yang lain, anak angkat masih punya bapak kandung. Tapi bapak angkat merasa malu kalau yang mewalikan adalah bapak kandungnya. Sehingga bapak angkat pingin dia yang jadi wali. Sementara bapak kandung merasa dia lebih berhak. Tapi dia bersedia kalau bapak angkatnya jadi wali. Solusinya? Diwakilkan. Jadi nanti bapak kandung mewakilkan kepada bapak angkat untuk jadi wali. Intinya kalau kita lihat tidak ada wanita yang tidak bisa menikah karena nggak punya wali. Itulah kemudahan yang diberikan oleh syariat. Jadi nggak ada ceritanya kemudian orang kawin lari dalam arti dia tidak mau nikah dengan wali, karena masih banyak solusi yang sebenarnya bisa ditempuh. Dia bisa melakukan akad nikah dengan wali yang legal secara syar'i. Kemudian di sini ada urutan wali. Pertama adalah urutan karena kekerabatan, kemudian urutan karena wala, dan yang terakhir urutan karena status sebagai sultan atau imamah. Selanjutnya tentang mahar. Mahar hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Berikanlah mahar kepada para istri kalian. Walaupun dia tidak wajib hadir di majelis akad. Makanya ada istilah mahar terutang. Dan bahkan bisa juga tidak disebutkan ketika akad. Sehingga mahar itu hukumnya wajib tapi bukan rukun. Kalau rukun kan harus ada saat akad. Boleh nggak Pak nikah tanpa nyebut mahar? Boleh. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa in talaqtumuhunna min qabli an tamasuhunna, kalau kalian menceraikan istri kalian sebelum bercampur, wa qad faradtum lahunna fariidhah, dan kalian sudah menentukan maharnya, sudah ngomong. Tapi maharnya tidak ada di tempat, sehingga belum diserahkan kepada istrinya. Fa nisfu ma faradtum, maka kalian boleh menyerahkan setengahnya ketika terjadi perceraian sebelum terjadi hubungan badan. Baik. Selanjutnya, upinang kau dengan basmalah. Murah banget ya. Ada satu ketentuan. Mahar itu harus punya nilai. Punya nilai artinya bisa dihargai. Jadi berkaitan dengan apa hukum mahar yang bentuknya adalah bacaan Al-Quran. Apa maharnya? Membaca surat Ar-Rahman. Maharnya membaca surat Ar-Rahman. Boleh atau tidak? Coba kita lihat hadis ini. Ketika Rasulullah SAW mau menikahkan seorang lelaki, dia diminta untuk mencari apapun yang bisa dijadikan sebagai mahar. Tapi dia nggak nemu. Walau khataman min hadid. Walaupun cincin besi. Sampai terakhir kali Nabi SAW mengatakan, hal ma'aka minal Qur'an? Apakah kau punya hafalan Al-Quran? Kemudian sahabat ini mengatakan, ma'i suratu kada wa kada. Aku punya surat ini, punya surat ini. Ad-dadaha. Dia menyebutkan surat-surat itu. Faqala taqra'unahunna an dhahri qalbik. Kau hafal surat itu? Naam, iya. Idhab. Faqad mallaktukaha bima ma'aka minal Qur'an. Baik, aku nikahkan kamu dengan Al-Quran yang kau miliki. Dari sini kemudian ulama beda pendapat. Apa yang dimaksud Nabi SAW menikahkan orang ini dengan Al-Quran yang dia hafal? Ada yang mengatakan dia punya kewajiban untuk ngajari istrinya Quran itu. Sehingga nilainya berupa jasa pendidikan. Dan ada yang mengatakan ya cukup dengan hafalan Quran yang dia punya, itu sudah menjadi mahar tertinggi baginya. Karena dia adalah seorang yang berilmu. Karena dulu punya Quran itu termasuk di antara ciri yang berilmu. Namun di sini ada keterangan dari Imam Asy-Syafi'i. Dalam Al-Um beliau mengatakan, aqallu ma yajuzu fil mahri aqallu ma yatamawwalun nas. Minimal yang boleh dijadikan mahar adalah harta ukuran minimal yang masih dinilai sebagai mal, dinilai sebagai harta oleh manusia, oleh masyarakat. Wa ma law istahlakahu rajulun li rajulin kanat lahu qimatun.
wa ma yutabi'uhun nas bainahum. Yang andaikan harta itu diserahkan kepada orang lain masih dianggap bernilai dan layak untuk yatabaya'uhun nas, diperdagangkan. Makanya kalau misalnya ada mahar 2026. Ini mahar atau murah? Mahal atau murah, Pak? Boleh nggak mahar seperti ini, Pak? Boleh? Boleh ya? Punya nilai ya? Punya. Mahal atau murah? Mahal ya? 26 ini mahal kan? Nyari duit ini kan mahal. Saya waktu 2013 itu ada yang tanya, boleh nggak Pak, saya ngasih mahar 2013. Kok repot banget toh Mas, boleh duit 13 rupiah, ini butuh ratusan ribu. Karena kan nyari uang langka. Ya meskipun kalau dari sisi nilai ini boleh ya, termasuk yang bernilai, cuman ya buat apa? Makanya sebaiknya kalau ngasih mahar yang tahan inflasi. Apa itu? Hotel. Baik. Selanjutnya yang terakhir tentang nikah siri ya. Nikah siri ada 3 makna. Pertama adalah nikah tanpa saksi. Yang kedua nikah tanpa tasyhir, tanpa pengumuman. Yang keempat nikah tanpa didaftarkan di KUA. Kalau nikah tanpa saksi jelas batal. Karena dalam hadis sahih Nabi SAW menyatakan la nikah illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan 2 saksi adil. Dan ini nisab saksi akad nikah. Sehingga kalau yang jadi saksi kurang dari 2, statusnya tidak diterima. Pak, saksi itu yang kayak gimana sih Pak? Yang menyaksikan proses nikah. Apakah yang store KTP itu Pak? Yaitu yang diminta bukti sebagai saksi. Di depan ketika Anda akan nikah ada banyak orang, itu semuanya sudah bisa jadi saksi. Baik. Selanjutnya, fungsi saksi adalah memastikan bahwa pernikahan berlangsung statusnya legal secara syar'i. Sehingga saat dia mendengar, saya tadi mendengar bunyi akadnya sah. Saya tahu bahwasanya wanita ini wanita baik, dia bukan istri orang. Makanya saksi juga turut bertanggung jawab ya. Kalau dia tahu, ini wanita masih istri orang Pak. Dia belum diceraikan sama suaminya, kok sudah dinikahi sama orang lain. Nah, saksi tahu seperti itu, wajib dia harus menyampaikan, saya nggak mau jadi saksi karena ini masih istri orang. Atau misalnya wanita ini masih di masa iddah, belum selesai masa iddah, maka di posisi saksi harus memberitahu. Atau si lelaki ini punya istri 4, dia mau nikah dengan wanita yang kelima, belum menceraikan salah satu dari 4 istrinya. Saksi juga ikut bertanggung jawab ketika dia tahu seperti itu. Kemudian mengenai nikah tanpa tasyhir, Ibnu Qudamah menjelaskan, wa yustahabbu iklanun nikah, dianjurkan untuk mengumumkan pernikahan dan memukul dengan tuf. Imam Ahmad mengatakan yustahabbu ayyudhiran nikah, dianjurkan untuk menampakkan pernikahan dan memukul tuf hatta yashtahira, sampai terkenal dan dikenal. Dan salah satu di antara tujuan kenapa nikah itu harus tasyhir, diumumkan, tujuannya adalah untuk menghindari suudzon masyarakat. Saya pernah sempat mengalami seperti ini Pak. Jadi tetangga kami di tempat kami tinggal, itu tiba-tiba dia perempuan sendirian di rumah, tetangga. Tiba-tiba didatangi lelaki dan dia nginep di situ. Nah, itu langsung saya laporkan ke tetangga yang lain. Itu loh Pak, kok ada lelaki nginep di situ Pak, subuh-subuh dia keluar, terus ikut sholat subuh lelakinya. Akhirnya kami minta bantuan, tolong dong hubungi orang tuanya perempuan ini. Kok laki-laki ini nginep di rumahnya, ada apa? Akhirnya dia WA ke bapaknya, nah, bapaknya balas, sudah nikah itu Mas. Sekian bulan kemarin, nikahnya di mana? Di Solo. Loh kok nggak memberitahu Pak? Wis kadung suudzon, ternyata dia sudah nikah. Paham ya? Jadi fungsi tasyhir tadi apa Pak? Menghindari terjadinya suudzon masyarakat. Apalagi kalau yang bersangkutan adalah orang yang punya status sosial, dikenal orang. Itu kok Ustadz sama siapa itu? Bunyai. Bunyai kok beda ya Pak? Biasanya rako yang ngono ki? Oh enggak, itu teman. Dia rahasiakan pernikahan. Untuk apa dirahasiakan? Buka saja pernikahan kamu. Kalau sudah nikah, silakan dibuka. Tapi kalau baru rencana nikah, bolehlah kau rahasiakan.
Begitu sudah akad nikah, silahkan disebarkan. Karena tujuannya adalah menghindari terjadinya suudzon. Kemudian dalam madzhab Malikiyah, di sini ada sedikit yang berbeda ya. Wal mamnu'u indal Malikiyah huwa tawatu ala kitmanihi. Wa hadha huwa nikahus sirri indahum. Dalam madzhab Malikiyah, yang dilarang adalah adanya kesepakatan untuk menyembunyikan pernikahan. Dan ini yang disebut nikah, istilah nikah siri menurut Malikiyah. Nikah siri menurut Malikiyah itu bukan nikah tanpa saksi, tapi nikah di mana orangnya sepakat untuk menyembunyikan. Jadi dalam akad nikah itu ada wali pihak perempuan, ada pengantin laki-laki, pengantin perempuannya juga ada, dan ada 2 saksi. Jadi 5 orang ada. Sah nggak Pak penghulu nikahnya Pak? Secara syar'i sah ya Pak? Sah. Cuman berlima ini sepakat jangan dibocorkan ke siapapun. Nah dalam madzhab Malikiyah hukumnya terlarang. Al-Kharshi mengatakan dalam syarahnya Mukhtasar Khalil, wal masyhuru annahul mutawasi bikatmihi walau syahida fihi jama'atun mutakatsirah. Yang masyhur dalam Malikiyah adalah terkait orang yang meminta untuk merahasiakan pernikahan. Meskipun saat akad disaksikan banyak orang. Jadi akadnya misalnya di luar negeri, ada 10 orang. Jadi saksi akad 2 orang. Tapi semuanya diminta tolong kompak jaga rahasia pernikahan ini jangan sampai dibongkar. Itu dalam madzhab Malikiyah hukumnya dilarang. Dan itulah makna nikah siri dalam madzhab Malikiyah. Yang terakhir, nikah tanpa dilaporkan KUA. Menurut Mas Awan boleh atau tidak Mas? Boleh. Fatwa beliau boleh Pak. Oh ya, resmi tidak boleh ya. Dalam fatwa Islam dinyatakan, walladzi yadharu lana anna hadha at-tawthiq wajibun al'an. Menurut kami bahwa untuk saat ini kartu nikah statusnya wajib. Li fasadid dzimam, mengingat tanggung jawab dan kualitas agama di zaman sekarang yang mulai lemah. Walima yatarattabu ala tarkihi min dia'il huquq. Selain itu nikah tanpa surat resmi akan menghilangkan banyak hak seperti al-irth, warisan, mahar yang tertunda, nafkah, hak perwalian, dan seterusnya. Apalagi nanti berkaitan dengan administrasi keturunan. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu sebagai pengantar. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Dan saran yang terakhir adalah iringi dengan tawakal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, terima kasih Ustadz Ami, luar biasa atas materi yang disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mungkin ada sedikit waktu, kurang lebih sekitar 10-15 menit Ustadz, untuk ada sesi tanya jawab. Jadi juga ada beberapa dari rekan-rekan dan panitia juga ingin ada sedikit sesi tanya jawab. Mungkin dalam hal ini kami kembalikan ke teman-teman jamaah, barangkali ada yang ingin disampaikan, baik dari Ikhwan ataupun dari Akhwat. Monggo, silahkan. Sebenarnya materi yang saya sampaikan ini baru seperti daftar isi aja Mas. Baru sepertiga, Ustaz. Baru seperti daftar isi. Oh, seperti daftar isi. Jadi cuma lihat daftar Oke. isinya saja, isinya seperti apa, masih banyak materi yang lain yang belum kita kupas. Tapi karena waktu kita sangat terbatas, Siap Ustaz. jadi cuma ngicipi fikih nikah saja. Ngicipi fikih nikah. Berarti harusnya lebih penasaran ya, jamaah. Nah, mungkin ini kita tunggu kesempatan untuk tanya jawab dulu, gimana Ustaz? Boleh. Tafadhol untuk Ikhwan dan Ikhwat, silakan Ustaz. Dibantu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz. Barakallahu fiik. Ustaz, afwan mau tanya. Tadi kan antum menyampaikan harta atau pemberian sebelum akad itu sebenarnya milik anaknya. Walaupun disampaikan itu buat orang tuanya. Sejak kapan Ustaz? Ataukah sebelum khitbah? Atau beberapa bisa sebelum khitbah atau bagaimana, apa batasannya Ustaz? Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Baik. Batasnya adalah sampai akad nikah. Semua pemberian yang diberikan oleh seorang lelaki dengan niat untuk menikahi wanita, walaupun ketika dia ngomong, dia sampaikan ini untuk ibu, ini untuk bapak, ini untuk adik, dan seterusnya, secara aturan
semua ini adalah haknya si perempuan tadi. Karena sejatinya yang dia incar adalah si wanita ini. Bukan dia ngincar ibunya, bukan ngincar bapaknya, tapi yang dia incar adalah si wanita ini. Maka semua pemberian tadi statusnya milik si wanita. Batas dari awal ya Ustaz, sejak kapan? Dari mulai awal. Sejak dia punya keinginan untuk menikahinya. Walaupun belum khidbah, walaupun belum ngomong. Walaupun belum khidbah. Ya. Siap, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Mungkin Bapak Ibu jamaah ikhwan ataupun yang ikhwat mungkin masih ada pertanyaan lagi. Masih ada waktu sekitar 10 sampai 15 menit sebelum kita sholat berjamaah bersama di Masjid Villa An-Nur. Yang di belakang mungkin Pak Dimas. Untuk yang rekan-rekan dari jamaah ikhwat, ada yang mungkin ingin bertanya. Kalau mungkin malu bisa melalui WhatsApp di bawah ini tadi. Mas Bas, dibantu kalau ada yang ingin bertanya melalui WhatsApp. Mungkin Bapak yang di belakang itu tadi, acungkan tangan Pak Dewa dibantu. Baik, mungkin mohon koreksi dari bapak-bapak penghulu. Barangkali ada apa yang saya sampaikan perlu diluruskan atau ada yang perlu ditambahkan. Masya Allah, terima kasih ya. Sepertinya rekan-rekan ikhwat malu Ustaz masih. Monggo nggak apa-apa ya. Silakan. Oke, itu ada satu pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari KUA Tawangmangu. Dari KUA Tawangmangu. Tawangmangu. Terima kasih. Ini mohon izin bertanya Ustaz. Terkait dengan kita kan selama ini paham bahwasanya istri ini kan di bawah tanggung jawab suami ya. Nah, pertanyaan saya sebatas mana tanggung jawab suami terkait dengan dosa yang dilakukan oleh istri? Tentunya di akhirat atau mungkin bahkan di dunia. Katakanlah si istri melakukan kesalahan, itu apakah otomatis 100% tanggung jawab suami atau bagaimana seperti itu? Terima kasih. Baik. Bagaimana tanggung jawab suami terhadap dosa yang dilakukan oleh istri? Kita diajarkan satu kaidah dalam Al-Quran. Dan ayat itu banyak sekali disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tidak ada istilah orang tua nanggung dosa anak, suami nanggung dosa istri, ustadz nanggung dosa jamaah, nabi nanggung dosa umat. Karena Allah mengatakan, wala taziru waziratun wizra ukhra. Bahkan dalam Taurat dan Suhuf Ibrahim, Allah juga menyatakan kaidah ini. Allah Ta'ala berfirman, am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra. Tidakkah mereka sudah diberitahu tentang isi dari suhuf Musa dan suhuf Ibrahim yang telah memenuhi komitmennya? Alla taziru waziratun wizra ukhra. Bahwasanya manusia tidak nanggung dosa orang lain. Ini kaidah baku. Sehingga tidak ada manusia yang nanggung dosa orang lain. Lalu bagaimana ketika seorang istri itu berbuat maksiat? Ya hukum asalnya istri maksiat ditanggung istri sendiri. Nabi Nuh tidak menanggung dosa istrinya. Nabi Lut juga tidak menanggung dosa istrinya. Walaupun dua-duanya dinyatakan oleh Allah sebagai permisalan orang kafir. Wadarabal gimana ayatnya? Oke, jadi lupa ya. Allah membuat permisalan tentang lilladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut. Allah membuat permisalan tentang orang kafir adalah istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kana tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Dia berada di bawah, Allah sebut tahta abdaini salihain, di bawah dua hambaku yang saleh. Sehingga posisi sang nabi tidak bertanggung jawab terhadap dosa istrinya. Hanya saja di sana ada dua kasus. Pertama, berkaitan dengan masalah tanggung jawab amar ma'ruf nahi mungkar. Seorang suami, dia punya kesempatan amar ma'ruf nahi mungkar yang lebih tinggi daripada istri. Karena suami ini disebut oleh Allah sebagai qawamun 'alan nisa. Maka jika seorang suami melihat istrinya berbuat maksiat, namun dia biarkan saja, maka suaminya berdosa karena membiarkan istrinya bermaksiat. Jadi dosanya dari sisi
tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan karena dia menanggung dosa istrinya. Kemudian yang kedua, posisi suami yang dia menjadi pemimpin keluarga, dia punya wewenang tertinggi sampai pada tingkatan berhak untuk menceraikan tanpa harus menunggu ridho istrinya. Baik. Dan ada satu kesalahan di mana tidak boleh ditoleransi. Jika sang suami tetap melakukan toleransi akan kesalahan itu, maka suaminya berdosa. Kesalahan itu adalah zina. Kalau sampai istrinya selingkuh dan suaminya tahu, dia tidak boleh membiarkan atau tidak boleh tetap berada dalam ikatan pernikahan dengan wanita ini, karena kalau dia tetap seperti itu nanti masuk kategori dayus, sebagai lelaki yang tidak punya rasa cemburu. Dan Rasulullah SAW memberikan ancaman mengenai 3 orang yang tidak masuk surga, di antaranya adalah wad-dayus alladhi yukirru fi ahlil khubtha, dan lelaki yang dayus yang dia membiarkan istrinya untuk berbuat selingkuh. Jadi kalau sudah di posisi istrinya ketahuan selingkuh, dia berzina, maka dia nggak boleh untuk tetap bertahan dengan si wanita semacam ini. Dia harus melepaskan istrinya. Ya, wallahu a'lam. Itu yang saya pahami, Pak Penghulu. Mungkin kalau ada koreksi silakan. Cukup Pak Penghulu dari Tawangmangu dengan jawaban Ustadz Amin nggih. Luar biasa nggih. Ustadz, ini ada yang masuk di WA saya pertanyaan kita, izin saya bacakan. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya suami yang belum bisa menafkahi sepenuhnya kepada istri? Niatnya istri ingin membantu, kok sekarang malah jadi semua istri, dipasahin ke istri. Beban baik, wah saya bacanya itu juga berat. saya selesaikan dulu Ustadz. Oh iya, silakan. Tak tunggu. Nggih. Tadi sampai mana ya Ustadz? Saya ulangi ya Ustadz, Ustadz, bagaimana hukumnya suami yang belum bisa menafkahi sepenuhnya kepada istri? Niatnya itu ingin istri membantu, kok sekarang malah jadi semua dipasrahin ke istri. Beban baik permasalahan ekonomi ataupun yang krusial lainnya. Lalu istri sudah di tahap capek banget dan membiarkan suami karena tidak bertanggung jawab. Itu Membiarkan suami karena tidak bertanggung jawab. bertanggung jawab. Ini dalam sekali, saat mohon dibantu jawab. Syukron. Baik. Masya Allah. Coba saya tanya ke ibu-ibu. Lebih capek mana, Bu? Kerja atau ngomong anak? Hah? Anda, menurut ibu-ibu ya, lebih capek kerja atau ngomong anak? Maaf Bapak, ini pertanyaan buat ibu-ibu. Ibu-ibu dulu, Bapak jangan ikut jawab ya. Capek mana, Bu? Ngomong anak. Baik. Kalau menurut Bapak, lebih capek mana, Pak? Kerja atau ngomong anak? Ngomong anak. Sepakat ngomong anak ya? Sekarang misalnya dibalik, Pak. Ibunya suruh kerja, bapaknya ngomong anak. Apa yang akan terjadi dalam keluarga itu? Ya? Nggak bisa bertahan. Kenyataannya sambat kayak ini, Pak. Dan kasus seperti ini banyak sekali. Jadi ternyata, Pak, ternyata ya, lelaki yang bekerja selama puluhan tahun untuk menafkahi keluarganya, gak pernah dia menyatakan, saya sudah capek sambat kerja. Istri juga sama. Dia ngomong anaknya, ya, anak pertama sampai anak yang kesekian, dan dia memang merasa capek. Tapi ketika masing-masing capeknya sesuai dengan fitrahnya, pernikahan bertahan. Lelaki capek kerja, tapi dia capek di situ, nggak sampai kok mengalami keluhan kayak gini. Karena memang itu tanggung jawabnya. Wanita capek ngomong anak, capek ngurusi rumah, walaupun dia capek, tapi dia tetap bisa bertahan. Namun kalau dibalik, Pak, perempuan yang kerja, lelaki yang ngomong anak, jadinya kayak tadi, Pak. Itulah fitrah. Itulah fitrah. Padahal sama-sama capek. Ibu lebih senang mana? Ngomong anak atau kerja? Ngomong anak yang mertua. Masya Allah. Itu tadi nggak masuk di mikrofon ya. Menurut Anda lebih merasa senang mana? Ngomong anak atau kerja? Ngomong anak ya. Karena itu fitrahnya, Pak. Makanya seharusnya jalankan masing-masing sesuai dengan fungsi fitrah.
Maka yang laki-laki kerja, dia memang capek ketika di luar. Yang perempuan ngurusi rumah, dia memang capek ketika di dalam. Tapi karena sesuai dengan fitrahnya, keluarga bertahan. Tapi ketika dibalik, ternyata ini bisa menyebabkan keluarga pecah. Sehingga banyak ibu-ibu, aku udah merasa capek Pak. Kenapa aku terus yang kerja? Malah saya jadi tulang punggung keluarga. Sementara suami saya cuma pasrah saja di rumah ngomong anak karo mancing. Yo, ngomong anak kan bisa sambil mancing. Nah karena memang nggak normal seperti inilah sampai terjadi kayak gitu. Karena itu tanggung jawab suami dalam hal ini adalah Anda diberi syarat oleh Nabi SAW, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kalau mampu untuk memberikan nafkah bagi keluarga, segera nikah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut lelaki sebagai pemimpin bagi wanita karena dua alasan. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena kelebihan yang Allah berikan kepada mereka, dan yang kedua adalah karena nafkah yang mereka berikan kepada istrinya. Selama kodrat ini masih dilakukan, tugas ini masih dilakukan, maka keluarga masih bisa dipertahankan. Jadi sebenarnya pertanyaan tadi sudah mewakili untuk desakan bagi suami agar dia cari kerja sebisanya. Jangan biarkan istrinya yang kerja. Wallahu a'lam. Syukran jazakallah Ustaz atas jawabannya, sungguh sangat luar biasa. Terus ini sudah mulai banyak masuk pertanyaan melalui WA Ustaz. Izin. Baik. Waktu mungkin kita sedikit tambah nggih. Oh gitu. Saya lebih percepat untuk pertanyaan. Ini kan sekarang jam 3:30 ya. Nggih, Kalau misalnya sholat dulu terus balik, boleh. Ustaz. Lanjut Nanti yang jawab, masih ya. ada 4 pertanyaan ini yang melalui WA. ya nggak Izin apa-apa. setelah kita sholat berjamaah dulu, dan setelah itu bisa kita lanjutkan ke pertanyaan yang masih belum dijawab oleh Ustadz. Kurang lebih seperti itu nggih, sepakat? Baik. Teman-teman jamaah semua, setelah itu baru kita lanjutkan untuk kajian tanya jawab selanjutnya. Gitu nggih. Kami informasikan untuk sholat asar berjamaah ada di Masjid An-Nur Villa. Ibu, Bapak nanti bisa turun terlebih dahulu, paling sekitar kurang lebih 20 menit, 20 meter sebelah kanan, yang masjidnya bagus putih itu. Di dalamnya ada AC juga, insya Allah dingin. Gitu nggih. Kurang lebih gitu dulu dari kami, nanti kita lanjutkan setelah sholat berjamaah, baru setelah itu nanti kita akan ada sesi tanya jawab, setelah itu nanti kita akan closing dan juga nanti menikmati hidangan yang telah disajikan oleh panitia. Kurang lebih seperti itu, kita jeda terlebih dahulu. Billahi taufiq wal hidayah.